Pembalasan rudal milisi Palestina hancurkan 2 basis militer Israel. Serangan ribuan roket pasukan pertahanan Israel ternyata tidak membuat sayap militer milisi Palestina tercerai-berai. Serangan balasan dilancarkan pasukan milisi Palestina kedua pangkalan militer Israel di 2 kota berbeda Senin 17 Mei 2021. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah rudal ditembakkan milisi Palestina dengan sasaran pangkalan militer Israel di kota Urim, dekat perbatasan jalur Gaza Palestina. Pihak militer Palestina mengkonfirmasi langsung serangan balasan yang diarahkan ke pangkalan militer Israel di Urim. Kami telah mencapai pangkalan Urim yang melanjutkan peluncuran rudal menuju kota Netivot, bunyi pernyataan milisi Palestina. Tidak hanya di Urim, pangkalan militer Israel lainnya juga menjadi target serangan rudal-rudal milisi Palestina. Basis militer Israel lain yang diserang rudal milisi Palestina terletak di kota Kiryat Malaki, distrik selatan Israel. Selain milisi Palestina, kelompok sayap militer Jihad Islam Palestina, Brigade Al-Quds juga melakukan serangan terhadap objek militer Israel di wilayah Nahal Oz, dekat perbatasan jalur Gaza. Serangan yang dilancarkan sayap militer Jihad Islam Palestina itu merupakan balasan pasca kematian Komandan Brigade Al-Quds, Hussam Abu Harbet. Kematian Abu Harbet diumumkan langsung oleh pasukan pendudukan Israel yang membombardir sebuah rumah di kota Bet Hanon, Gaza bagian utara. Dihujani 3.100 roket milisi Palestina, begini wajah kepanikan warga Israel. Sekitar 3.100 roket milisi Palestina terus menghujani wilayah yang diduduki Israel sejak pekan lalu. Sebagian roket berhasil mencapai target, meski mayoritas roket berhasil ditangkis oleh Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel. Adapun serangan roket yang diluncurkan dari jalur Gaza Palestina membuat warga Israel kalang kabut. Sirine berbunyi kencang, sementara sejumlah orang berlari menyelamatkan diri dari roket-roket milisi Palestina yang berterbangan di atas kota dan pemukiman warga Yahudi Israel. Suasana kepanikan warga negara Zionis itu terekam oleh akun Instagram resmi Israel Defense Force. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa roket-roket milisi Palestina setidaknya telah merusak sejumlah fasilitas umum dan menewaskan 10 warga Israel. Milisi Palestina telah menembakkan 3.100 roket ke Israel pada pekan lalu, demikian dilansir dari akun @idf yang dikutip Senin 17 Mei 2021. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara yang mereka lakukan di wilayah Gaza dilakukan untuk merespon tembakan roket milisi Palestina yang diluncurkan dari wilayah tersebut. Israel menuding milisi Palestina telah menjadikan wilayah pemukiman warga Palestina untuk meluncurkan roket dan hal itu membuat korban jiwa dari kalangan sipil tidak terelakkan. IDF harus menyerang peluncur ini untuk mencegah milisi Palestina meluncurkan lebih banyak roket ke wilayah Israel. Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam mendesak agar Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi terkait dengan krisis di Palestina. Salah satunya adanya kehadiran internasional untuk melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual setelah pertemuan terbuka Komite Eksekutif Tingkat Menteri Luar Negeri OKI pada Minggu 16 Mei. Dia mengatakan, Oki menyerukan kepada komunitas internasional khususnya di KPBB agar mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Jika di KPBB gagal, sidang Majelis Umum PBB harus segera melakukan pertemuan darurat. Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection atau international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun komplek Masjid Al-Aqsa.
Katanya, penyerangan oleh tentara Zionis Israel terjadi di Masjidil Aqsa pada saat banyak jemaah yang sedang beribadah memanfaatkan malam akhir Ramadan. Penyerangan terjadi sebagai imbas dari protes warga Palestina terhadap rencana pengusiran warga Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur oleh Israel. Oki menyebut serangan tersebut sebagai aksi kolonial dan segregasi rasial Israel. Oki kembali menegaskan kepada Palestina Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara. Tanda-tanda runtuhnya rezim Zionis Israel. Bertepatan dengan kekejaman rezim Zionis Israel di Yerusalem, Palestina, diskriminasi rasial ekstremis Yahudi terhadap orang Arab Palestina di wilayah pendudukan Israel telah mengkonfirmasi adanya praktek apartheid. Media internasional dan kantor berita Israel bahkan mengakui adanya serangan-serangan kekerasan oleh ekstremis Yahudi terhadap orang Arab di kota Lat, Akre, dan Haifa, serta pecahnya kerusuhan di jalanan pendudukan melawan rasisme. Bentrokan antara pendukung sayap kanan Israel dan minoritas Arab di wilayah pendudukan Palestina mendorong pemimpin Israel, Reuven Rivlin, untuk memperingatkan bahaya perang saudara. Menurut polisi Israel, selain insiden kekerasan di beberapa kota di Lat, Akre, dan Haifa, insiden rasis juga terjadi di dekat Tel Aviv. Dalam gambar yang disiarkan di salah satu saluran televisi resmi Israel, sekelompok pendukung sayap kanan menyerang seorang pria Arab. Dalam gambar ini, puluhan pendukung sayap kanan Yahudi memaksa pria itu keluar dari mobil dan memukulinya hingga pingsan. Pejabat rumah sakit Tel Aviv tanpa mengidentifikasi pria itu mengatakan dia terluka parah tetapi dalam kondisi stabil. Berita Time of Israel mengakui bahwa rezim Israel telah menyaksikan meledaknya kerusuhan dalam negeri terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara orang Yahudi dan Arab. Menurut media, orang Yahudi sayap kanan turun ke jalan melawan minoritas Arab, memukul orang Arab, membakar rumah, membobol toko, dan menembak seperti orang gila. Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengirim pasukan ke jalan. Pemandangan paling menakutkan dari ketidakpercayaan sayap kanan Yahudi kepada para pemimpin Israel adalah video di mana ratusan ekstremis Yahudi di daerah Bethlehem menghancurkan properti Arab dan menyerang seorang pengemudi Arab di dalam mobilnya. Mereka menarik sopir itu keluar dan memukulinya dengan brutal. Akibat kekerasan tersebut, orang-orang Arab bereaksi, sinagog dan toko-toko Yahudi dibakar dan seorang Arab ditembak mati. Menurut laporan media, lebih dari 400 orang telah ditangkap sejauh ini dan keadaan darurat telah diumumkan di kota Lat, tempat tinggal orang Arab dan Yahudi. Tanpa mengutuk kekerasan ekstremis Yahudi, pejabat Israel meminta para pemimpin agama dan sosial Arab untuk bersuara dan mendesak orang Arab hidup berdampingan dengan Yahudi.